Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Motopeng. Dan di video kali ini saya akan mereview helm ini yang ditunggu-tunggu kalian. Mereview helm KYT Course Dalat Porta. Ini saya sudah pakai kurang lebih 1 bulan ya, ada 1 bulan, baru 1 bulan. Terus tapi pemakaian cuman tiap hari Minggu atau Sabtu Minggu gitu, itu pun nggak sering ya, pokoknya jarang banget dipakai. Oke, langsung saja kita bahas helmnya. Mulai dari mana dulu nih, kelebihannya atau kekurangannya. Kita bahas yang nggak enak dulu lah ya, kekurangannya. Selama saya pakai sebulan ini, kekurangannya dari helm ini menurut saya berisik, itu satu. Itu jelas kekurangan yang utama, karena semua user yang pakai helm ini juga ngeluh, bilang kalau kekurangannya ini, kelemahannya itu helmnya berisik. Ya berisiknya masih batas wajar sih kata saya. Wajarnya itu kalau kata saya sih cuman suara angin aja yang masuk. Kalau dari suara-suara lainnya misalnya kayak kendaraan atau knalpot ini masih teredam dengan baik, nggak masuk kalau kata saya di helm ini. Cuman memang masalah angin itu masuk, tapi ya tergantung juga cara kita bawa kendaraannya di kecepatan berapa. Kalau semakin kencang ya semakin banyak suara angin yang masuk. Itu kelebihan yang kekurangan yang pertama, itu helmnya berisik. Itu sangat sayang sekali, padahal desainnya kan udah bagus tapi helmnya masih berisik. Ya kalau kata saya sih berisiknya itu karena dari segi bahan. Jadi ini tuh kan karena helmnya ringan, otomatis bahannya juga tipis, dan otomatis juga peredaman yang dihasilkan juga kurang maksimal, karena dari segi bahannya aja udah tipis, karena helm ini kan ringan. Itu kekurangan yang pertama sih, kekurangan utama yang sangat-sangat dikeluhkan para user TTC ini, itu berisik. Terus kekurangan yang kedua kalau kata saya, spoilernya ini nggak tahu kenapa spoilernya ini tipis. Jadi kalau kata-kata user yang pakai ini sih katanya ini spoiler kerupuk karena ini spoilernya tipis. Tuh lihat, spoilernya tipis. Ini di kayak giniin aja gerak bunyi, tuh kan bunyi kayak kurang elegan gitu, kualitasnya kayak kurang, tipis banget ini spoilernya. Dan ini penyakit TTC ini pasti di ujung spoilernya nih, ini kelihatan kan. Nah ini pasti di ujungnya pasti ada dent, bukan dent sebenarnya, lecet atau apa. Ini juga saya dari beli juga udah dapat kayak gini, udah dari pabrik, dari tokonya kayak gitu, udah ada dent atau lecet itu di ujung spoiler. Itu kelemahan yang kedua, spoilernya tipis. Terus kelemahan yang ketiga menurut saya, kita bahas mana dulu ya, airflow nya aja deh, fan atau ventilasinya. Ini kalau kata saya ya, selama saya pakai, pas saya buka semua ventilasinya, angin yang masuk itu enggak terlalu signifikan, jadi enggak terlalu banyak yang membuat kepala itu masih bisa merasakan gerah atau panas. Ini enggak tahu kenapa, padahal waktu itu saya udah coba buka semua, pengen ngerasain optimalnya udara masuk dari fan-fan ini yang ada di KYT TTC ini.
Tapi pas saya buka semua dan saya pakai itu masih kurang optimal sih kalau kata saya. Jadi kepala itu masih bisa merasakan gerah atau panas ya, mungkin karena saya pakai dengan balaclava juga, jadinya itu apa namanya nggak bisa merasakan secara optimal. Karena selama saya pakai helm, memang kalau saya pakai helm full face itu selalu pakai balaclava karena mencegah busanya bau juga, terus biar keringetnya nggak nempel, jadi busanya nggak jamur, itu pokoknya. Jadi saya pakai balaclava. Ketika saya pakai balaclava dan saya buka semua ventilasinya ini, itu angin nggak terlalu signifikan, yang masuk itu nggak terlalu banyak. Itu kalau kata saya ya, menurut saya pribadi yang saya rasakan. Ini padahal saya udah buka semua dan saya coba jalan di kecepatan kurang lebih 80 sampai 100, itu masih kurang. Itu yang saya rasain. Mungkin karena balaclavanya bahannya tebel, jadi nggak terlalu berasa. Karena saya belum coba reading pakai helm full face tanpa balaclava. Terus kita lanjut kelemahan yang keberapa ini? Ini berarti kelemahan yang ketiga. Oke, kita lanjut ke kelemahan yang keempat. Nah, kelemahan yang keempat itu kalau kata saya ini di visornya. Nah, ini itu di visornya itu masih ada gap, masih ada apa namanya, lubang kecil banget. Ini tanggung banget ini. Itu jadi ini visornya nggak bisa ketutup rapat full gitu, jadi ini masih renggang gitu. Ada ini padahal udah saya kunci. Nah, ketika kita tutup, nah itu kan masih ada gapnya, masih renggang. Itu kelemahan yang keempat kalau kata saya ya. Ini minor sih sebenarnya, cuman ya sayang aja helm sebagus ini itu masih ada apa namanya kekurangannya di visor, padahal ini minor banget, ini kecil. Dan yang membuat saya berpikir kenapa helm ini berisik ya, mungkin faktor ini juga bisa jadi udara itu masuk dari visor yang renggang ini yang masih ada gapnya, jadi bisa membuat helm ini berisik. Terus kekurangan yang ketiga sih ada pada busanya. Ini kelihatan nggak kelihatan ya, busa helm ini pas saya pakai ini di pipi ini pipi kanan kiri itu apa namanya sakit, padahal saya baru reading kurang lebih 15 menit tapi udah sakit. Jadi pipi itu cepat sakit, nggak tahu kenapa. Padahal ini di kayak giniin busanya ikutnya empuk sih, nggak keras. Sama kayak waktu saya dulu pakai Vendetta itu busanya sama-sama empuk, tapi nggak tahu kenapa kok ini pipinya cepet sakit. Padahal waktu saya pakai Vendetta itu di sini padahal enak, nggak sama sekali nggak merasakan sakit. Nah, kalau kata-kata user yang lain sih yang pakai ini katanya telinganya yang sakit, tapi kalau saya ini pipinya, malah justru telinganya sama sekali nggak ada keluhan sih, malah enak, nyaman, cuman di pipinya ini aja. Jadi itu pipinya ngepres banget, pipinya kayak di press itu, jadi sakit. Padahal ini ukurannya udah saya up ke L, biasanya saya pakai Vendetta itu M, ini saya up ke TTC ukuran L, tapi masih aja sakit. Itu sih kelemahan yang ke berapa, berarti 5. Kelemahan yang kelima. Terus kelemahannya lagi apa lagi ya, mungkin itu aja sih kelemahan
yang saya rasakan selama pakai helm ini dalam waktu 1 bulan itu berarti ada 5 kelemahan. Itu 1 berisik, 2 spoiler kerupuk, terus 3-nya ventilasi udara yang masuk ventilasi itu enggak maksimal, masih terasa panas atau gerah. Terus yang keempat itu ada gap atau rongga atau renggang ini di visornya ini. Terus yang kelima di busa pipinya itu sakit kalau dipakai, padahal baru reading 15 menitan. Oke, setelah kita bahas kekurangannya, langsung aja kita bahas kelebihannya. Kalau kelebihannya sih mah udah nggak perlu dibahas sih sebenarnya kalau kata saya. Tapi ya kita tetap bahas aja lah, barangkali kalian belum tahu kelebihannya ini apa. Kelebihan yang pertama sih jelas ini helm ringan banget. Pas saya pakai juga dibandingkan dengan helm-helm lain seperti kakaknya atau adiknya, ini yang paling ringan selama saya coba loh. Dari yang saya coba ini ringan. Terus yang kedua, desainnya ini cakep bener. Lihat, ini kalau kata saya desainnya paling cakep di dalam KYT series ya. Kita sebut saja kakaknya seperti NXR atau NFR. Ini kalau kata saya ini cakep, paling cakep, karena ini menurut saya ini TTC ini gabungan antara NFR dengan NXR. Jadi kalau di NFR kan ventilasinya cuma di sini doang sama di dagu. Nah kalau di NXR itu ventilasinya ada semua kayak gini, cuman ventilasi yang di bagian atas kepala ini modelnya enggak gini, modelnya itu kecil, jadi enggak kelihatan kayak ventilasi. Dan mungkin kenapa TTC dibuat di seperti ini, dibesarin kayak gini, mungkin untuk membedakan ya antara NXR dengan TTC ini. Kalau dari samping sih sebenarnya hampir sama. Kalau orang yang nggak tahu, kalau nggak ngelihat ini ventilasi di atasnya, ini sama kayak kakaknya, hampir sama. Tuh. Ini desainnya cakep, kelebihannya. Terus ini yang ketiga bisa masuk kelebihan atau bisa masuk kekurangan, karena dari segi harga ini tuh naik, jadi ini bisa menjadi kelebihan bagi para user lama yang dulu beli helm ini murah, belum naik sekitar ini. Seperti saya contohnya, saya dapat di sekitar 1,4 dulu waktu udah 1 bulan yang lalu, dan sekarang itu katanya naik di toko manapun. Dari KYT-nya sendiri juga katanya harganya dinaikin. Itu kalau nggak salah ya antara 14 sampai 16, atau bahkan juga ada yang jual di atas 15. Itu untuk seri GP ya, misalnya kayak Teleporta atau Camui Masia itu di atas 15 kalau sekarang, kalau nggak salah. Cuman kalau yang polos itu sekitar 1,2 sampai 1,4, sedangkan yang series GP antara 1,4 sampai 1,7an, tergantung seller lah. Kalau memang di toko helm yang resmi, bukan pengepul, bukan reseller, itu harganya masih batas wajar, mungkin masih di bawah 16. Tapi kalau di pengepul, di reseller itu jelas di atas 1,6. Apalagi itu sekarang di toko-toko helm yang menjual ini itu enggak sedikit yang menerapkan sistem bundling. Jadi sistem bundling ini beli satu harus wajib beli satu lagi. Misalnya saya mau beli KYT ini, nah ketentuannya itu bundling sama helm ini, misalnya kayak helm KYT Kyoto gitu. Nah itu saya harus beli helm KYT
Kyoto-nya juga biar saya bisa dapat beli helm ini. Walaupun harganya masih wajar, cuman tapi dengan sistem banding tersebut itu sama aja harganya itu mahal naik. Itu enggak sedikit sih di toko-toko sekarang yang menerapkan sistem bundling gitu, karena ya mungkin ini barangnya memang laris, memang cepat habis, ini makanya harganya juga naik. Terus banyak toko-toko yang menerapkan sistem bundling gitu karena barangnya juga mungkin susah karena laris dari KYT-nya sendiri. Terus kelebihan selanjutnya itu bisa masuk kekurangan atau kelebihan sih. Kalau untuk para user TTC lama ya ini mungkin bisa jadi kelebihan karena bisa jadi barang investasi. Jadi misalnya saya itu beli 1,4 gitu, terus misalnya saya mau dijual itu harganya sekitar 1,2 sampai 1,3, atau mungkin bisa juga di atas 1,4, cuma tergantung kelengkapan juga, tergantung paket gantengnya. Ini kalau istilahnya itu gitu, paket gantengnya, tergantung paket gantengnya. Atau dari visornya udah ganti iridium atau dark smoke atau light smoke, terus udah ditambahin spoiler 3D. Jadi spoiler 3D itu berfungsi untuk ini, menjaga ini sih, biar enggak biar enggak ada lecet lagi. Itu bisa masuk kelebihan bagi para user TTC lama yang bosen nih mau ngejual helmnya. Kalau untuk pemula mau beli helm ini itu termasuk kelemahan, karena ya harganya sekarang udah naik. Udah mahal gila, karena helmnya ini memang susah sekarang udah susah saking larisnya. Dari kayunya juga habis. Mungkin itu kelemahan bagi para pemula yang mau pakai helm ini. Terus kelebihan yang ketiga itu visornya enak. Ini visornya udah flat, jadi kalian nggak perlu ganti visor iridium atau visor light smoke atau dark smoke atau flat visor. Ini karena visornya dari bawaannya udah flat, jadi enak itu. Enaknya fungsi visor flat itu sendiri ya buat masang TO. Nah, fungsi tear off sendiri itu seperti anti gores pada visor, jadi menjaga visor biar nggak baret. Ini seperti saya, ketika kalian belum mampu beli visor flat yang dark smoke atau iridium atau semacamnya lah, itu bisa langsung kalian pakai tear off aja. Kayak saya ini langsung saya pakai tear off blue karena visornya itu susah dicari, dan untuk visornya juga otomatis ikut naik. Visornya sekarang itu kisaran harga, kalau setahu saya yang dark smoke atau light smoke itu yang bukan iridium itu sekitar 250 sampai 300 itu barunya. Nah, kalau untuk iridiumnya sendiri itu jelas di atas 400. Ada yang jual 400, ada yang jual 450, ada yang jual bahkan sampai 550. Itu visornya aja iridium, gila. Padahal dulu itu enggak sampai segitu. Tapi karena memang visor iridium TTC ini langka ikutnya dan susah dicari, ya wajar kalau harganya itu sampai naik segitu. Makanya saya ini pakai tear off dulu aja, karena visornya itu harganya nggak masuk akal coy, bisa buat beli helm satu lagi. Itu kalau kata saya kelebihannya, ini visornya udah flat enak. Terus kelebihan selanjutnya ya udah double daring tentunya. Ini sistem rest ini double daring, jadi kalian pakai gini terus dibalik itu nggak akan ubah. Jadi ketika kalian crash atau jatuh itu helm itu nggak akan lepas, jadi aman, selalu melindungi kepala.
Itu aja sih kelebihan dan kekurangan yang saya dapatkan selama saya pakai helm ini 1 bulan. eh, Kalau ada apa namanya kelebihan atau kekurangan yang lainnya yang belum saya nggak tahu, ya maaf aja karena mungkin nggak saya rasain, karena ini saya review berdasarkan pengalaman pemakaian saya sendiri selama 1 bulan. Oke, sekian aja video kali ini review KYT Course Dalaporta. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, dukung channel ini, support channel ini biar saya tetap semangat bikin video baru lagi. Dan apa namanya, jangan lupa juga follow Instagram saya. Terus silahkan share video ini jika bermanfaat untuk teman atau saudara atau siapapun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.